Terima kasih sudah klik video ini. Pastikan sahabat sudah subscribe agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Dr. Yan Daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Ibu Febrianti Uti menanyakan, selamat pagi dok. Rahim saya sudah diangkat sejak melahirkan karena saat itu kata dokter yang menangani ari-arinya nempel, jadi harus diangkat dan perdarahan tidak mau berhenti. Kemudian gejala yang saat ini dirasakan adalah anyang-anyangan. Nanti kita bahas apakah memang ada kaitannya. Yang kedua, dan seandainya ingin punya anak lagi, apakah ada solusinya? Apakah ada transplantasi rahim? Menarik sekali pertanyaannya sahabat sekalian, kita bahas satu persatu. Sahabat sekalian, tadi di dalam kronologi yang ditanyakan disampaikan bahwa pada saat operasi melahirkan seksio, ari-arinya menempel dan perdarahan tidak bisa dihentikan sehingga harus dilakukan pengangkatan rahim. Sahabat sekalian, memang pada beberapa situasi, pada beberapa kasus di bidang kedokteran kebidanan dan kandungan disebut ada kelompok emergensi. Namanya emergensi obstetri dan ginekologi. Nah, yang kita bahas ini adalah kelompok emergensi obstetri. Artinya ada kegawat daruratan suatu kondisi di mana pada momen itu terjadi suatu keadaan di mana terjadi risiko yang tinggi, apakah itu morbiditas, angka kesakitan maupun mortalitas, risiko kematian pada janin maupun pada ibunya. Nah, pada kelompok ini tadi yang harus diangkat rahimnya karena ari-arinya lengket, itu disebut plasenta akreta, atau mungkin juga kelompok yang sama yaitu plasenta perkreta, di mana pada prosedur seksio sesaria setelah dinding abdomen dibuka, kemudian dilakukan insisi irisan pada dinding rahim, kemudian dipecah ketubannya dan dilahirkan bayinya. Nah, tahap selanjutnya adalah melahirkan ari-ari, melahirkan plasenta. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Nah, ari-ari itu sebenarnya akan terlepas dengan spontan atau terlepas dengan tarikan ringan seorang dokter dan akhirnya terlepas sempurna sehingga rahim akan mengecil dengan spontan karena kontraksi. Nah, karena kontraksi ini berkontraksi mengecil sehingga perdarahan berhenti. Nah, pada kondisi di mana ari-ari ini melekat pada dinding rahim, tidak bisa dilepaskan, maka kontraksi ini tidak bisa terjadi. Dan kadang-kadang juga ketika kita coba untuk melepas, juga bisa terjadi dari ari-arinya sendiri. Nah, ini kondisi emergensi karena bisa perdarahan masif. Perdarahannya bisa kadang-kadang melebihi jumlah darah di tubuh seseorang. Misalnya kalau tubuh kita berat badan 50-60 kilo, mungkin volume darah kita itu antara 4.000 sampai 4.500 cc. Kadang-kadang beberapa kasus perdarahannya bisa 5.000 bahkan 10.000, jadi harus ditransfusi secara cepat. Nah, pada kondisi ini salah satu pilihannya memang harus diangkat rahimnya, namanya histerektomi. Kemudian histerektomi ini tentunya pada kondisi yang masih stabil, masih ideal atau organ lainnya bagus, maka yang diangkat adalah rahimnya dengan disisakan kedua indung telurnya. Nanti saya sertakan gambar walaupun bisa dilihat di serial sebelumnya, sehingga seseorang itu walaupun tidak punya
rahim, tapi masih mempunyai sumber hormon dari kedua indung telurnya. Tapi kadang-kadang pada perdarahan ini bisa aja terjadi pelebaran, perluasan perdarahan, mungkin kadang-kadang indung telurnya mungkin juga harus terpaksa diambil. Nah ini kenapa saya jelaskan, karena ini ada gejala yang lain, yaitu anyang-anyangan tadi. Karena kalau habis operasi, apakah itu seksio, operasi melahirkan, atau seksio yang diikuti dengan pengangkatan rahim, harusnya tidak ada gejala yang khusus. Jadi seperti pasca operasi pada umumnya, setelah penyembuhan luka operasi ya kembali seperti semula gitu. Nah ketika ada keluhan anyang-anyangan, tadi disampaikan bahwa tidak ada nyeri punggung, tapi anyang-anyangan berat sekali, bisa aja mungkin salah satunya adalah kekurangan hormon. Tapi bisa aja penyebab lain, tapi apabila dikaitkan dengan pasca operasi, bisa aja itu karena mungkin harus terpaksa diangkat indung telurnya, sehingga wanita ini kekurangan hormon, khususnya estrogen. Akibatnya apa? Sel-sel epitel di saluran kencing, di saluran vagina itu menjadi relatif tipis karena epitelnya tidak terbentuk secara sempurna. Selanjutnya apa? Gampang terinfeksi. Nah, infeksi saluran kencing itu gejalanya adalah anyang-anyangan, sering pipis dan nyeri. Kemudian pertanyaan kedua adalah apakah ada solusinya bila ingin punya anak lagi? Apakah ada transplantasi rahim? Sahabat sekalian, ini pertanyaan yang menarik, jarang sekali ditanyakan. Jadi memang kadang-kadang mungkin sebagian besar kita pengennya punya anak, mungkin kalau saat ini 2 gitu ya, tidak, kalau 1 masih kurang ya, atau mungkin memang beberapa kasus karena perdarahan anaknya tidak bertahan, sehingga tentunya masih ingin punya anak lagi padahal sudah diangkat rahimnya. Nah, apakah ada transplantasi rahim? Jawabannya iya, ada, tapi belum menjadi suatu praktek pelayanan medis pada umumnya. Artinya apa? Masih dalam tahapan uji klinis. Uji klinis itu artinya bahwa memang sudah ada dilakukan, tapi belum bisa di-share, belum bisa ditetapkan sebagai protokol baku untuk pelayanan yang bisa dilakukan secara umum. Misalnya begini, ada protokol baku bahwa pada kehamilan yang cukup bulan, kemudian dengan bayi besar tidak bisa lahir per vaginam, maka dilakukan seksio sesaria. Itu sudah ada, mungkin sudah begitu lamanya. Tapi belum ada protokol baku bahwa kalau rahim diangkat, kemudian tahapan selanjutnya yang bisa ditawarkan pada pasien adalah transplantasi rahim. Belum ada. Jadi hanya dilakukan pada beberapa kasus yang khusus. Kalau tidak salah, seorang perempuan di Swedia sudah berhasil hamil dan mempunyai bayi dengan metode itu, transplantasi rahim. Namun demikian itu juga suatu laporan kasus khusus, artinya belum merupakan standar pengobatan yang diterima oleh berbagai organisasi kedokteran. Jadi mungkin kita ya merasa prihatin karena memang harus diangkat rahimnya. Beberapa kasus di kita, kadang-kadang kita juga melakukan edukasi pada pasien apabila pada kondisi demikian. Salah satunya kalau misalnya tidak memungkinkan punya anak tambahan lagi, mungkin kita kadang menyarankan bagaimana kalau adopsi dan sebagainya. Itu juga peluang yang pilihan yang mungkin aja baik untuk suatu pasangan tertentu. Tapi ini tentunya tidak menjawab pertanyaan tadi, tapi itu adalah salah satu yang kadang kita edukasi ke pasien bahwa ada peluang untuk bisa merawat buah hati dengan cara adopsi. Jadi hari ini kita membahas hal yang
cukup khusus terkait dengan operasi angkat rahim pada kasus emergensi dan apakah sudah ada pelayanan untuk dilakukan transplantasi rahim. Demikian, semoga diskusi kecil ini memberikan manfaat dan membawa pemahaman yang lebih baik. Demikian, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.